ketika Lisa terlihat di sebuah toko Celine di Prancis selama periode ulang tahunnya Frederick Arnold. Dan kalian tahu nggak, mereka itu kolaborasi sama berapa majalah? Langsung 9 majalah. Blackpink akan terus melanjutkan aktivitasnya. Hore! Yeah. Di antara para anggota, 2 anggota telah menyelesaikan kontrak dengan YG. Annyeonghaseyo, Yusul Kim Imnida. Welcome back to my YouTube channel. Yorobun, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin lagi dalam kondisi yang baik-baik aja nih? Lagi sedih, lagi galau, atau lagi banyak masalah? Apapun itu, tetap semangat. Don't give up. Dan teman-teman, dalam video kali ini kita bakal membahas tentang rangkuman informasi K-pop yang sudah aku persiapkan untuk kalian semua. Dan akan ada 3 topik. Yang pertama datang dari Zodiac, terus Blackpink, dan yang terakhir adalah Lisa. Dan sebenarnya Lisa sama Blackpink juga punya kaitan kan? Karena Lisa ini merupakan member dari Blackpink. Alright, forget about that. Dan langsung saja kita mulai dari berita pertama. Nah, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang kabar dari Zodiac, terutama tentang bagaimana kolaborasi mereka atau kerjasama mereka dengan 9 perusahaan majalah Asia. Wow, amazing. Zodiac menarik perhatian penggemar global dengan memposting video panggung langsung dan konten video penampilan dari album single pertama mereka yang bertajuk Only Fun melalui sosial media resmi grup tersebut. Dalam video panggung dan video pertunjukan, Zodiac memamerkan kemewahannya dengan mengenakan pakaian brand mewah. Dalam video live stage yang dirilis pada tanggal 10, Zodiac menarik perhatian para penggemar dengan memamerkan penampilan naturalnya di tengah perlengkapan panggung yang rapi dan juga bersih, serta memamerkan bagaimana visual mereka yang fancy. Penampilan live Zodiac dengan nada lembut langsung memikat mata dan telinga dengan penyampaian lirik Only Fun yang secara gamblang mengungkapkan keceriaan dan festival masa muda. Dalam video pertunjukan yang dirilis pada tanggal 17, Zodiac mengingatkan kita pada film musikal remaja dengan penampilan para member yang terlihat kekanak-kanakan, terus irama yang ceria, dan penampilan yang menarik semuanya datang bersamaan. Koreografi Only Fun yang trendy dan mudah diikuti menjadikannya salah satu challenge populer di berbagai platform media sosial. By the way, ada nggak sih dari teman-teman yang ngikuti challenge yang Only Fun? Kalau ada, antar komen ya di kolom komentar. Atau mungkin kalian bisa kirimin aku bagaimana video challenge kalian melalui direct message. Ya, siapa tahu nanti kita bisa reaction ya teman-teman. Dan YouTube ini mungkin bisa menjadi panggung buat kalian. Ya, panggung nggak tuh? Dan secara khusus nih, Zodiac sudah melaksanakan proyek kolaborasi bertajuk Only Fun, Only Fashion. Dan kalian tahu nggak, mereka itu kolaborasi sama berapa majalah? Nggak 1, nggak 2, nggak 3, tapi langsung 9 majalah Asia sekaligus. Wow, amazing. Lantas, majalah apa sajakah itu? Alright, untuk pertama adalah sang leader yaitu Lex. Itu nanti akan tampil di Esquire dari Hong Kong. Kemudian Hyunsik akan tampil di majalah Rolling Stone dari Korea. Kemudian Zayan di Cosmopolitan Indonesia. Lalu Boomsu di Men's You Know dari Hong Kong. Lalu Wayne akan tampil di Cosmopolitan dari Hong Kong. Yumin di majalah MRRM dari Hong Kong. Lalu Sing di Elman dari Hong Kong. Lalu Davin di Her World dari Indonesia. Dan Leo akan tampil di Arena from Tiongkok. Wow, amazing. By the way, ada yang kurang gak sih kita sebutin tadi? Kalau seandainya kurang, nanti koreksi ya teman-teman di kolom komentar. Ya, siapa tahu kan aku ada kelewatan gitu. Jadi mohon ya koreksi dari kalian semua seandainya kalau aku ada kurang-kurangnya. Dan dalam proyek yang berlangsung sepanjang bulan November ini, potongan video musik individu dan cuplikan di balik layar dirilis pada minggu pertama. Dan pada minggu kedua nih, kehidupan sehari-hari para membernya diunggah. Dan 9 jenis konten yang berbeda-beda dirilis secara berurutan. Dengan tambahan video panggung langsung dan video penampilan ini, beragam personal Zodiac semakin menonjol dan menarik perhatian para penggemar. Sementara itu, Zodiac yang kini tengah menggarap perilisan album single pertama Only Fun terus melanjutkan aktivitas bermusiknya yang aktif. Alright Soblies, jadi seperti itulah bagaimana informasi dari Zodiac. Dan kita akan move ke berita kedua, datanya dari Lisa Blackpink. Yang mana Lisa dikabarkan naik jet pribadi ke Paris nih untuk perayaan ulang tahun Frederick Arnold. Alright teman-teman, untuk informasi saja, Lisa Blackpink itu memang dirumorkan nih berkencan dengan Frederick Arnold. Tapi perlu dicatat ya, baik pihaknya Lisa ataupun pihaknya Frederick Arnold tidak pernah mengkonfirmasi tentang hubungan mereka. Cuma saja beberapa media yakin bahwa mereka itu berkencan. Kenapa dapat yakin? Hal itu sudah kita bahas sebenarnya dalam video-video yang lalu teman-teman. Mulai dari pas saat mereka di restoran, terus ketika foto mereka di bandara beredar, kemudian ketika Bang Frederick mengunjungi Crazy Horse tempat penampilan dari Lisa Blackpink, bahkan katanya menjemput Lisa juga. Nah teman-teman, inilah yang semakin menguatkan isu dating di antara mereka. Tapi kita juga nggak tahu apakah mereka benar-benar berkencan atau tidak. Dan terbaru nih, menurut laporan berita lokal, Lisa menghabiskan seminggu di Paris.
menikmati waktu berkualitas bersama dengan Frederick Arnold. Rumor tersebut mendapatkan perhatian ketika Lisa terlihat di sebuah toko Celine di Prancis selama periode ulang tahunnya Frederick Arnold pada tanggal 7 yang lalu. Selain itu nih, media lokal memberitakan bahwa Lisa naik pesawat pribadi loh ke Prancis bersama dengan Frederick Arnold. Yorobun, untuk informasi tambahannya, Frederick Arnold ini adalah putra keempat dari Bernard Arnold. Nah, Bernard Arnold ini adalah pemilik LVMH yang menaungi brand-brand mewah. Dan Frederick sendiri itu juga merupakan seorang CEO dari brand jam tangan mewah, yaitu Tag Heuer. Dan untuk topik terakhir kita akan membahas tentang Blackpink in your area, terutama tentang bagaimana aktivitas Blackpink di masa depan. Nah, Blackpink ini bakal lanjut atau enggak nih? Ternyata nih teman-teman, berdasarkan informasi yang aku dapatkan, Blackpink akan terus melanjutkan aktivitasnya. Hore, yeay, finally. Terus kalian juga pasti bertanya-tanya, emang Bang Yusril dapetin informasinya dari mana sih? Nah teman-teman, aku dapetin informasinya dari Monhwa Ilbo. Jadi pada tanggal 20 November nih, Monhwa Ilbo mengungkapkan bahwa Blackpink telah setuju untuk melanjutkan aktivitas mereka sebagai grup. Tapi teman-teman perlu dicatat nih, kontrak eksklusif individu antara masing-masing member dan YG Entertainment masih belum terselesaikan. Dan sambil mempertahankan aktivitas grup mereka, para member berencana untuk mengerjakan proyek individu dan berkumpul semata-mata untuk usaha Blackpink. Laporan itu menyatakan bahwa dua anggota telah menyelesaikan kontrak mereka dengan YG Entertainment. Namun, situasi mengenai kontrak individu masih belum jelas dan kemungkinan besar Lisa akan menempuh jalur independen. Dan teman-teman, berikut adalah bagaimana isi artikel lengkap dari Monhwa Ilbo. Anggota grup K-pop terkenal secara global, yaitu Blackpink, baru-baru ini setuju dengan YG Entertainment untuk melanjutkan aktivitas grup mereka. Di antara para anggota, dua anggota telah menyelesaikan kontrak dengan YG, menegaskan komitmen mereka untuk melanjutkan upaya Blackpink. YG telah mengkonfirmasi rencana untuk meresmikan perjanjian dengan anggota yang tersisa setelah kontrak mereka ditandatangani. Dalam laporan triwulan yang dirilis pada tanggal 14, YG mengatakan negosiasi untuk pembaruan kontrak eksklusif dengan Blackpink sedang berlangsung. Hasil akhirnya akan diungkapkan nanti melalui pengumuman besar mengenai masalah manajemen terkait investasi. Namun, status kontrak eksklusif antara keempat anggota dan YG masih belum pasti. Sampai saat ini, belum ada anggota yang memperbarui kontraknya dengan YG. Lisa sebelumnya telah memutuskan untuk menempuh jalur independen. Meskipun demikian, beberapa anggota masih mempertimbangkan kontrak aktivitas individu dengan YG Entertainment. Seorang pejabat industri menyebutkan ada tawaran dengan jumlah kontrak puluhan miliaran won untuk merekrut mereka. Namun, ada anggota yang percaya akan lebih efisien jika terus berkolaborasi dengan YG yang telah mendukung aktivitas Blackpink selama ini dan masih berdiskusi dengan YG Entertainment. Bener juga sih kata membernya, ya meskipun YG Entertainment kadang bikin kita emosi dan gimana gitu ya kan dengan perlakuan mereka, tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa ketika mereka membuat sebuah lagu atau membuat sebuah karya, kayak semuanya itu nggak ada yang gagal teman-teman. Semuanya itu hits dan juga sangat mantep, ya nggak? Ada nggak sih lagu Blackpink yang gagal? Ada nggak sih lagu Blackpink yang flop? Atau ada nggak sih lagu dari membernya yang flop? Nggak ada kan teman-teman? Semuanya sukses besar loh teman-teman. Meskipun promosinya juga terlihat minim ya, tapi dapat kalian lihat kan impactnya seperti apa. Lagu-lagunya juga sukses besar di pasaran dan juga banyak dipuji. Ya dikarenakan lagunya juga emang benar-benar bagus banget. Aku setuju sih dengan hal itu. Dan Yorobun, kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. But apapun itu yang terbaik saja untuk Blackpink, dan kita sebagai penggemar cukup lega lah ya, karena Blackpink itu tidak bubar. Ya meskipun mungkin akan ada member yang pindah agensi dan sebagainya, but it's okay teman-teman. Karena hal seperti ini juga adalah hal yang cukup lumrah di industri hiburan. Coba deh kalian lihat idol-idol dari grup yang lainnya. Itu udah banyak banget tuh teman-teman yang pindah agensi. For the example kayak Mamamoo. Jadi memang ini tuh adalah hal yang cukup lumrah teman-teman. Jangan nanti ketika ada member yang memutuskan untuk keluar dari YG Entertainment, kalian bilang, oh kacang lupa kulitnya. Jangan seperti itu. Mereka punya alasan tersendiri kenapa mereka keluar. Entah itu dikarenakan pengen mengembangkan aktivitas solo mereka dan sebagainya. Jadi jangan sampai ya nanti ada yang beranggapan seperti itu. Jangan sampai teman-teman. That's not good. Oke, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Soke pamit, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. See you next time dan selamat beraktivitas. Goodbye.